Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 24 Mei 2023. Saat ini bersama kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu berkarya karena Sang Anak. Sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami hidup oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami saat ini bisa merasakan berkat-Mu, itu semua juga oleh karena cinta dan kasih-Mu. Dan saat ini pula Tuhan, kami bersama hendak merenungkan firman kebenaran-Mu, itu semua juga oleh karena setiap lawatan Tuhan atas hidup kami. Oleh karena itu kami mohon kekuatan dari-Mu, kami mohon penyertaan dari-Mu, supaya dalam perenungan ini kami bisa memahami dan kami pun juga bisa meneladan serta melakukan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, biarlah dalam segala kelemahan kami, Roh-Mu yang kuduslah yang bekerja bagi setiap kami. Di dalam ya Kristus, kami mohon kekuatan dan pertolongan. Amin. Bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 31 sampai dengan ayat 36. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 31 sampai dengan ayat 36. Yang demikian sabda Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya yang tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah bacaan sabda Tuhan yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Teks yang kita baca pada saat ini berisi tentang bagaimana kesaksian Yohanes tentang diri Yesus atau tentang sosok Yesus yang pada waktu itu ada di dalam dunia. Menurut kesaksian Yohanes, Yesus adalah firman Allah yang kemudian berubah atau memanifestasi, mewujud nyata menjadi manusia. Memang teks dari Yohanes ini agak berbeda dengan teks-teks di Injil Matius, Markus, maupun Lukas. Di Yohanes ini, Yesus terasa membuat sebuah perbedaan antara anak-anak yang mengikut Yesus sebagai anak-anak terang gitu katakanlah, anak-anak Allah, dengan dunia. Dunia dianggap sebagai pihak yang lain, yang dimana dunia ini penuh dengan dosa, dunia penuh dengan kelemahan karena dunia ini menolak kehadiran Yesus sendiri. Sehingga dalam teks ini Yohanes pun memberikan kesaksian tentang Yesus, di mana Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu tidak berasal dari dunia, tetapi Yesus itu berasalnya dari atas. Yesus itu berasal dari surga, dan Allah sudah mempercayakan semuanya kepada Yesus, kepada anaknya ini. Nah, ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, satu hal yang menarik di dalam teks ini adalah ketika kita membaca bersama-sama, terutama di ayat yang ke-36. Di situ dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ada kata yang dipakai, yaitu antara percaya dengan taat, menjadi sebuah kalimat yang nampaknya ingin dipadankan. Karena dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia akan beroleh hidup kekal. Dan kalimat selanjutnya, tetapi barang siapa tidak taat
kepada anak, yang tadi barang siapa percaya, sekarang barang siapa tidak taat. Dari sini kita mau belajar, kita mau merefleksikan bahwa ternyata percaya kepada anak, percaya kepada Yesus, percaya kepada Kristus harus dibarengkan dengan ketaatan. Tanpa ketaatan, maka kepercayaan itu atau rasa percaya kita kepada Kristus seolah menjadi sesuatu yang tidak lengkap atau menjadi sesuatu yang akan timpang. Demikian juga dengan taat tanpa percaya, sama halnya. Tetapi menarik bahwa seringkali kita menjadi orang yang taat, tetapi ya kita mungkin tidak percaya. Atau bahkan sangat sebaliknya, ketika kita merasa bahwa kita adalah orang yang percaya, tetapi kehidupan kita kemudian kita tidak taat kepadanya. Gitu. Nah, tetapi yang saat ini mau kita refleksikan adalah tentang bagaimana menghidupi ketaatan itu sebagai wujud percaya kita kepada Sang Anak. Dalam minggu-minggu kemarin, dalam waktu-waktu kemarin kita sudah merefleksikan bersama soal bagaimana kita diutus oleh Allah untuk berkarya, untuk bersaksi begitu. Nah, saat ini pun kita ingin menindaklanjuti itu, ingin melanjutkan itu tentang bagaimana kita berkarya, kita berhidup dan kita menunjukkan tindakan kita, menunjukkan kehidupan kita karena dasarnya adalah Sang Anak itu sendiri. Karena kita percaya kepada Sang Anak, maka kehidupan kita harus keluar sebagai sebuah bentuk karya atau bentuk tindakan. Sebagai orang GKJ, gitu ya. Orang GKJ, karena saya dan Anda mungkin sebagian besar adalah orang GKJ. Mungkin juga ada yang mendengarkan yang bukan orang GKJ. Tetapi di GKJ, dalam iman kita, dalam pengakuan atau pokok-pokok ajaran kita, sebenarnya tugas gereja itu cuma 2. Tidak lebih dari itu. Tugasnya adalah 2, yaitu pemeliharaan dan pewartaan. Pewartaan ini atau kesaksian untuk mewartakan Injil dan mewartakan sukacita, kabar sukacita yang kita terima begitu. Dari antara 2 tindakan ini atau 2 tugas gereja ini, tugas panggilan gereja ini, seringkali kita hanya berfokus pada pemeliharaan. Segala hal yang kita lakukan itu seolah-olah adalah untuk pemeliharaan. Kita beribadah, kita ber-PA, kita kemudian menunjukkan hal-hal religiusitas kita begitu. Seringkali pusatnya adalah pada pemeliharaan iman. Dimensinya adalah dimensi percaya. Tetapi yang kedua, tugas yang sebenarnya menjadi ujung tombak dari gereja adalah soal bersaksi dan berkarya serta mewartakan kabar sukacita. Di mana dimensi ini harus kita lakukan dengan ketaatan. Tetapi seringkali dimensi berkarya ini, dimensi bersaksi ini menjadi sesuatu yang lemah di kita. Karena sebagian kita hanya berfokus pada sebuah karya pemeliharaan tanpa berbicara atau hanya sedikit berbicara tentang karya pewartaan atau karya kesaksian. Lalu bagaimana caranya kita berkarya sebagai gereja, sebagai GKJ begitu? Ada hal yang menarik tadi beberapa waktu yang lalu saya sempat menonton film gitu. Mungkin Bapak Ibu juga sering senang nonton film gitu. Salah satu film yang saya tonton itu dia menceritakan tentang seorang yang orang kaya. Dia anak seorang kaya tetapi dia memilih untuk tidak sekolah di sekolah yang mahal. Padahal bapaknya, ibunya ini memaksa supaya dia harus sekolah di sekolah yang terbaik di Jakarta. Dia harus menuntut ilmu di sekolah yang terbaik karena bapak ibunya ini semuanya lulusan luar negeri. Sehingga anaknya ini pengennya disekolahkan di sekolah yang terbaik lah, sekolah yang mahal, sekolah yang favorit begitu. Tetapi si anak ini ternyata tumbuh dengan cara yang berbeda. Anak ini memiliki karakter yang berbeda dengan bapak ataupun juga ibunya. Si anak ini lebih senang bergaul dengan pengamen, lebih senang bergaul dengan pengemis, dan orang-orang yang mungkin dianggap nomor 2 atau nomor sekian. Orang-orang yang disingkirkan oleh komunitas-komunitas biasanya begitu. Nah kemudian karena si anak ini dituntut untuk sekolah, makanya si anak ini kemudian ngadu dengan opanya gitu ya. Opanya ini kebetulan juga punya jiwa sosial yang tinggi. Nah kemudian opanya ini akhirnya membuatkan sekolah atau tempat belajar untuk cucunya ini dan juga untuk teman-temannya yang adalah pengamen dan juga pengemis ini atau pemulung ini. Akhirnya mereka berenam bersekolah, termasuk si cucu ini, dan mereka bisa belajar di situ dengan tempat yang sederhana, dengan
guru yang sederhana, bukan dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap seperti sekolah favorit lainnya. Tapi ketika di akhir cerita, di akhir film itu, si anak ini ditanya oleh orang tuanya, maumu apa sebenarnya? Kenapa kamu milih sekolah di tempat yang bukan favorit, padahal kami mau kamu sekolah di tempat favorit. Nah, kemudian si anak ini mengatakan bahwa aku bisa saja sekolah di tempat yang favorit, tetapi kalau aku tidak sekolah di tempat yang sederhana itu, teman-temanku yang adalah pengamen dan juga pemulung itu, mereka tidak akan bisa sekolah. Dan akhirnya, singkat cerita, si anak ini tetap bersekolah dengan teman-temannya itu, teman-teman minornya itu dalam tanda kutip. Nah, dari sini kita melihat bahwa seringkali ketika kita berbicara tentang pendidikan, kita bicara tentang sekolah, kita hanya menuntut anak kita untuk pintar, anak kita untuk cerdas, anak kita untuk berprestasi. Tetapi mungkin tidak banyak di antara kita yang berpikir bahwa anak saya sekolah supaya dia bisa berguna bagi orang lain. Dan dalam cerita tadi, si anak tadi, dia bukan hanya ingin menjadi orang yang pintar, tetapi dia menjadi orang yang berguna untuk teman-temannya supaya mereka pun juga bisa sekolah di tempat belajar yang sederhana bersama dengan dia dan juga opanya dia. Itu adalah satu contoh di mana berkarya, bagaimana mewartakan kabar baik, bagaimana kita menjadi GKJ, bagaimana kita menjadi orang yang percaya kepada anak dan taat kepada anak. Bukan hanya berpikir tentang prestasi, bukan hanya berpikir tentang kepintaran, bukan hanya berpikir tentang kekayaan, tetapi kita berpikir tentang bagaimana kita berguna bagi mereka. Tanpa berguna, kita nggak akan pernah bisa berkarya. Dan tanpa berkarya, kepercayaan kita akan menjadi kepercayaan yang timpang. Tuhan memberkati. Amin. Saat ini mari kita bersama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa melakukan tugas kita untuk berkarya karena Sang Anak yang telah mencintai dan karena cinta kita kepada Sang Anak. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi, anak-anak yang Engkau cintai di dalam segala kekurangan kami. Kami pun menjadi orang-orang yang percaya kepadamu, tentang karyamu, tentang penyelamatan dan tentang cintamu. Akan tapi Tuhan, saat ini kami juga mau berkomitmen bersama, agar kepercayaan kami kepadamu pun bisa kami wujudkan di dalam karya dan ketaatan kami. Oleh karenamu, dan kami bisa berkarya dan berguna bagi sesama kami di sekitar kami. Ajar kami untuk tidak percaya dengan hanya mengandalkan soal apa yang penting bagi kami, apa yang menguntungkan kami, tetapi ajar kami untuk percaya dengan cara kami pun mau berkarya bagi dunia ini. Ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan untuk kehidupan kami, segala pergumulan kami, tentang berbagai hal yang menjadi persoalan yang kami hadapi bersama. Kiranya Tuhan, Engkau yang hadir dalam segala pergumulan kami, kiranya Engkau yang menolong dan menopang kami. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami di tingkat SD kelas 6 yang saat ini sedang berjuang di dalam mengerjakan ASPD-nya. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami ini, kiranya Tuhan yang menolong mereka, memampukan mereka, supaya anak-anak kami ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik di dalam ASPD-nya. Tuhan yang memberkati dalam persiapan mereka, dalam belajar mereka, dan jadikanlah mereka anak-anak-Mu yang jujur di dalam mereka mengerjakan ASPD-nya tersebut. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang lainnya dalam segala pergumulan mereka, kiranya Engkau pun juga hadir di dalam setiap hidup mereka. Kami saat ini juga menyerahkan untuk orang tua kami ya Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kon Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati setiap hidup mereka di masa tua mereka. Biar cinta kasih dari orang-orang terkasih boleh menyemangati mereka, boleh memberikan kesukacitaan dan kedamaian bagi kehidupan mereka. Dan kami menyerahkan juga untuk orang-orang yang kami kasihi juga, yang saat ini sedang
berjuang dengan proses pemulihan kesehatannya. Kami menyerahkan untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntati, Ibu Maria Tanan, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto, dan juga untuk saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau pun juga berkarya atas hidup mereka, dan biarlah kebaikan Tuhan pun juga boleh mereka rasakan di sepanjang proses pemulihan yang saat ini sedang mereka jalani. Dengan berbagai hal, dengan berbagai upaya, dan berbagai orang yang terlibat di dalamnya, kiranya itu semua boleh menjadi cara Tuhan untuk menyatakan berkat kesembuhan dan kepulihan bagi saudara-saudara kami ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk pergumulan kami menyerahkan untuk hidup kami ke depan dan segala karya yang kami lakukan. Biarlah itu semua boleh berkenan kepadamu dan biarlah hidup kami tetap berpusat dan sebagai wujud ketaatan kami kepada Tuhan. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan syukur, doa, dan permohonan kami ini. Terima kasih Tuhan. Amin.